Selamat malam teman-teman sekalian. Di sini saya mau mempresentasikan tentang pengaruh penggunaan bahasa Indonesia terhadap nama kedai kopi. Di sini saya Marza Valentino, mahasiswa manajemen malam di Universitas Matana angkatan 2020. Next, kita masuk ke bab yang pertama tentang pendahuluan. Di sini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan. Yang pertama, kita mau bicara tentang latar belakang masalah. Di sini saya memberikan 3 poin. Yang pertama itu ada kedai kopi menjadi tempat hiburan bagi generasi milenial. Yang saat ini kita tahu kalau ruang publik kan menjadi salah satu tempat destinasi hiburan bagi masyarakat, khususnya generasi milenial nih. Nah, mereka ini lebih sering berkunjung ke kedai kopi, yang dimana mereka tahu kalau kedai kopi udah pasti nyaman, enak, buat nongkrongnya juga gitu. Nah, poin kedua ini saya mau memberikan kalau banyaknya penggunaan bahasa Indonesia dibandingkan dengan bahasa asing terhadap nama kedai kopi. Nah, banyaknya kedai kopi ini tuh mempengaruhi dalam penggunaan bahasa Indonesia. Walaupun kita tahu kalau bahasa Inggris juga banyak yang dipakai oleh para pelaku bisnis kopi, tapi bahasa Indonesia pun juga tidak kalah dalam pemakaian ini. Dan ini menjadi sebuah keuntungan di para pelaku usaha kopi agar bertujuan untuk nama kedai kopi dia ini diingat oleh masyarakat. Dan yang pada akhirnya saya memilih topik penggunaan bahasa Indonesia terhadap nama kedai kopi di makalah akhir ini. Nah, setelah kita berbicara tentang latar belakang masalah, timbullah 2 pertanyaan dari makalah ini. Yang pertama itu, mengapa para pelaku bisnis kedai kopi menggunakan bahasa Indonesia terhadap nama kedai kopinya? Nah, kita mau cari tahu alasannya tuh apa sih gitu. Yang kedua, bagaimana sih pengaruh penggunaan bahasa Indonesia dalam penulisan nama kedai kopi terhadap bisnisnya? Tentu ada tujuan di dalam penelitian ini. Nah, tujuan yang pertama itu untuk mengidentifikasi alasan para pelaku bisnis kedai kopi menggunakan bahasa Indonesia dalam penulisan nama kedai kopinya. Dan yang kedua itu untuk mengetahui pengaruh penggunaan bahasa Indonesia dalam penulisan nama kedai kopi terhadap bisnis kedai kopi. Dan sistematika penulisan dalam makalah ini terdiri dari 4 bab. Yang pertama itu bab 1 yang berbicara tentang pendahuluan, bab 2 yang berbicara tentang landasan teori, bab 3 yang membahas tentang pembahasan dari makalah ini, dan bab 4 merupakan penutup. Nah, kita masuk ke dalam bab 2, landasan teori yang berbicara tentang kajian teori, definisi bahasa, dan manfaat bahasa dalam bidang bisnis. Nah, yang pertama ini kita mau membahas tentang kajian teori. Di sini saya mengambil 3 definisi dari para ahli dan ada dari situs juga. Yang pertama dari Plato yang berbicara tentang kalau bahasa ini adalah penyataan yang terdapat pada benak seseorang dengan menggunakan perantaraan remata atau ucapan serta onomata, nama benda atau sesuatu yang merupakan gambaran ide seseorang dalam arus udara melewati media, yakni mulut. Nah, berdasarkan pernyataan Plato itu, dapat dikatakan bahwa bahasa ini merupakan alat penyampaian pemikiran seseorang yang digunakan untuk memberikan ide-ide, baik secara lisan maupun tulisan. Yang kedua, saya mengutip dari situs Tirto yang memberikan definisi bahwa bahasa ini memiliki peran penting dalam kehidupan manusia, karena ia menjadi alat komunikasi yang utama. Sebagai alat komunikasi, bahasa ini meliputi kata, kumpulan kata, klausa, dan kalimat yang diungkapkan secara lisan maupun tulisan. Kemudian KBBI pun memberikan pernyataan tentang bahasa bahwa bahasa ini adalah sistem suara arbitrer yang dipakai oleh masyarakat yang berguna untuk berkomunikasi, berinteraksi, bekerja sama,
dan mengidentifikasikan diri. Nah, dari kesimpulan ini kita tahu kalau pemakaian bahasa ini juga pun berdampak pada peluang bagi para pelaku bisnis dalam mengidentifikasikan nama bisnis mereka. Poin yang kedua, kita mau bahas tentang definisi dari bisnis. Di sini pun juga sama, saya mengambil dari beberapa para ahli. Yang pertama itu ada dari Hughes and Kapur yang memberitahukan bahwa bisnis itu ialah suatu kegiatan atau aktivitas individu yang secara terorganisasi di dalam menghasilkan serta menjual barang maupun jasa agar bisa mendapatkan keuntungan di dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua tuh ada dari Musselman dan Jackson yang mengatakan bahwa bisnis tuh jumlah seluruh kegiatan yang diorganisir oleh orang-orang yang berkecimpung dalam bidang perniagaan dan industri yang menyediakan barang dan jasa untuk kebutuhan mempertahankan dan memperbaiki standar serta kualitas hidup mereka. Kemudian yang terakhir itu ada dari Sembiring, ia mengatakan bahwa usaha mengelola produk dan jasa untuk mendapatkan keuntungan sehingga bisa menghidupi diri, keluarga, dan lingkungan melalui kegiatan-kegiatan yang dikombinasikan antara ide, tenaga kerja, material, modal, keterampilan dalam melakukan inovasi dan kreativitas untuk menghasilkan suatu produk dan jasa yang laku dijual dan bermanfaat untuk orang lain. Karena produk dan jasa itu dihasilkan memang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, di poin yang terakhir dalam bab 2 ini kita mau bahas tentang apa sih manfaat bahasa dalam bidang bisnis. Di sini ada dua. Yang pertama, bahasa itu berguna sebagai alat untuk berkomunikasi dengan sesama manusia. Dan ini sangat berguna dalam bidang bisnis. Dan yang kedua ini ada bahasa sebagai alat untuk mempromosikan dan memperkenalkan produk yang dihasilkan oleh bisnis tersebut. Oke, lanjut ke dalam pembahasan di bab 3 mengenai penggunaan bahasa Indonesia terhadap nama bisnis kedai kopi, pengaruhnya terhadap bahasa Indonesia terhadap nama bisnis kedai kopi, dan hasil identifikasi. Nah, yang pertama ini saya mau membahas tentang penggunaan bahasa Indonesia terhadap nama bisnis kedai kopi. Di sini ada 4 poin. Nah, yang pertama itu, para pelaku bisnis kedai kopi menggunakan bahasa Indonesia dengan tujuan agar kedai kopi mereka dikenal oleh masyarakat. Yang kedua, ada bahasa Indonesia memiliki bahasa yang unik dan menarik ternyata. Yang ketiga, bahwa bahasa Indonesia ini memiliki peran dalam bidang bisnis. Dan yang terakhir adalah bahasa Indonesia merupakan bahasa asli dari Indonesia. Lanjut ke poin yang kedua dalam bab 3 mengenai pengaruh bahasa Indonesia terhadap bisnis kedai kopi. Nah, bahasa Indonesia ini ternyata memberikan dampak yang positif baik dari masyarakat maupun para pelaku bisnis kedai kopi. Dan bahasa Indonesia juga memiliki peran yang sangat penting di dalam penggunaannya. Nah, hasil identifikasi dari pernyataan ini bahwa masyarakat tuh lebih memilih untuk mengunjungi kedai kopi yang menggunakan bahasa Indonesia. Dengan alasan karena nama kedai kopi yang menggunakan bahasa Indonesia ini memiliki ciri khas di mata masyarakat dan identik dengan produk lokal Indonesia yang dianggap mempunyai kualitas yang sangat tinggi. Kemudian yang terakhir adalah bab 4 penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran dari penelitian ini. Kesimpulannya tuh kalau menurut saya, bahasa Indonesia ini ternyata memiliki peran di segala berbagai bidang kehidupan, khususnya di dalam bidang bisnis. Dan nama kedai kopi yang menggunakan bahasa Indonesia bukan hanya menunjukkan ciri khas dari kedai kopi tersebut, melainkan juga memberikan wawasan dan pengetahuan baru kepada masyarakat. Dan menurut saya, dari penelitian ini, saran saya tuh untuk para pelaku bisnis yang tidak hanya kedai kopi, disarankan untuk menggunakan nama-nama unik bagi para pelaku bisnis.
seperti kata-kata yang mengandung majas dan memiliki keunikan untuk menarik perhatian masyarakat terhadap nama kedai kopi atau bisnis tersebut. Oke, sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Tuhan memberkati dan tetap semangat.